Malam itu, udara lembab. Sisa hujan membuat lantai lorong rumah sakit memantulkan cahaya lampu kuning yang redup. Di antara bayangan panjang yang jatuh di dinding, langkah seorang wanita terdengar pelan. Rianti. Ia menunduk, seolah tak ingin siapapun mengenalinya. Nafasnya berat, seakan setiap langkah menarik keluar rahasia yang telah ia pendam selama bertahun-tahun. Ia muncul di rumah sakit tanpa sepengetahuan siapapun, bahkan Aditya sekalipun. Setelah memastikan lorong benar-benar kosong, Rianti meraih gagang pintu ruang rawat Mutiara dan membukanya perlahan. Namun begitu celah pintu terbuka, pandangan pertama yang menyambutnya membuat tubuhnya seketika membeku. Mutiara terbaring dengan selang infus, perban di kepala, wajah pucat yang tampak rapuh. Suara mesin monitor terdengar stabil. Tetapi bagi Rianti, suara itu seperti palu yang memukul dadanya tanpa henti. Semua tembok emosi yang selama ini ia bangun runtuh dalam sekali pandang. Ia masuk tanpa suara, namun tubuhnya bergetar hebat. Tangannya terangkat sedikit, mencoba menyentuh tangan Mutiara, tetapi ia menariknya kembali sebelum kulit mereka bersentuhan. Ketakutan aneh merayap naik dari ulu hatinya. Ketakutan yang tak pernah ia akui sebelumnya. Bayangan tentang semua luka kata-kata yang pernah ia lontarkan pada Mutiara kembali seperti film buruk yang dipaksa ia tonton. Satu demi satu terulang dalam kepalanya, membuat nafasnya tersengal. Dan untuk pertama kalinya, air mata tanpa izin jatuh dari kedua matanya. Rianti yang selalu tampak dingin dan kuat, kini terguncang oleh penyesalan yang tak bisa ia sembunyikan. Rasa takut yang ia rasakan malam itu berbeda. Bukan takut ketahuan, bukan takut rahasia terbongkar. Tapi takut kehilangan seseorang yang selama ini tidak pernah ia akui berarti untuknya. Hatinya berbisik lebih keras daripada pikirannya. Saat memandangi wajah lemah Mutiara, Rianti merasakan ikatan yang selama ini ia tekan. Ikatan yang mencoba ia bunuh dengan kebenciannya, namun sebenarnya tak pernah hilang. Ada sesuatu yang menyeruak keluar. Naluri seorang ibu yang selama ini tertutup rapat oleh rasa bersalah. Tangannya menutup mulut, menahan isak yang hampir pecah. Ia ingin meminta maaf. Ia ingin mengatakan kebenaran. Ia ingin memeluk Mutiara sekuat mungkin. Namun suara itu tak pernah keluar. Hanya tangis yang menggetarkan bahunya. Sebelum meninggalkan ruangan, Rianti menatap Mutiara untuk terakhir kalinya malam itu. Tatapan yang berbeda dari biasanya. Tatapan seorang wanita yang baru menyadari bahwa ia telah menyia-nyiakan seseorang yang tidak seharusnya ia benci. Dan ketika pintu tertutup perlahan, Rianti tahu hidupnya tidak akan sama lagi. Di tempat lain, keadaan mulai memuncak. Kenzo gelisah karena ia mengingat jelas pernah melihat mobil dengan bekas penyok yang sangat mirip milik Sandra. Kecurigaan itu membuatnya tak bisa duduk diam. Ia bergantian menelpon polisi, memaksa penyelidikan berjalan lebih cepat. Sementara itu, Sandra makin terjebak dalam ketakutannya sendiri. Ia berkali-kali membersihkan bagian mobil yang rusak, namun noda rasa bersalah tak bisa ia hapus. Setiap malam, bayangan Mutiara terkapar dan Pak RT yang meregang nyawa muncul menghantuinya. Berita kecelakaan dari media sosial mempersempit ruang geraknya. Di tengah kekacauan itu, Rianti mengejutkan semua orang. Wanita yang dulu paling membenci Mutiara justru menjadi yang paling keras menuntut pelaku ditangkap. Aurel sampai bingung melihat perubahan ibunya. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa keluarga mereka benar-benar peduli pada hal yang sama. Melindungi Mutiara dan mencari siapa pelaku sebenarnya. Semua perubahan besar itu bermula dari satu momen yang tak disaksikan siapapun. Kunjungan diam-diam Rianti malam itu. Momen ketika kebenciannya runtuh dan kebenaran yang ia tutupi mulai bergema di hatinya. Karena saat ia berdiri di samping randang Mutiara, satu suara terdengar jelas di dalam dirinya. Ia tidak siap kehilangan gadis itu. Dan ikatan batin yang selama ini ia hindari, perlahan menyeratnya kembali pada kenyataan pahit yang selama ini ia sembunyikan dari dunia.